Aduh, selamat sore teman-teman tim Blockers dimanapun Anda berada. Saya kembali berjumpa dengan teman-teman dari nasabah KSPSB. Setiap kita sudah 3 kali nih ketemu ya. Setiap saya ketemu wajahnya kok berubah-berubah ini. dulu yang pertama itu wajahnya agak tegang karena kita juga pekerja kerja ya proses. Terus yang kedua kelihatan ada sedikit harapan setelah ketemu Pak Teten. Iya. Tapi kalau saya kira rada mengkerut meneh gitu. Apakah bertanda ada apa? Gejala-gejala baik atau malah semakin pressure atau semakin putus asa? Nanti kita ngobrol satu persatu. Yang pertama, ini saya gini ini pejuang tangguh tenang. Duit entek, isi gelem nuntut, isi segala macam luar biasa. Saya patut kalau acungi jempol. Sing mesake keluargane. Bojone. Wes sedulure, ibuke, wah duit entek malah saya nuntut duit entek dikira. Tapi ini satu hal yang menarik dan bagus bagi kita semua gitu, terutama juga bagi pemerintah, bagaimana fenomena sebuah lembaga keuangan berbentuk koperasi bisa, saya nggak tahu ya, mengelabui mungkin ya. Pastinya. Mengelabui. Pastinya. Itu sekian ribu anggota dengan jumlah yang luar biasa, kan gitu. Kita kembali ke laptop saja, kita akan tanya perjalanan gini. Saya kan urutkan kan, Pak Ari dulu. Ini saya usah nggak usah perkenalkan namanya, nggak penting sebenarnya. Yang penting duitnya dibalikin gitu. Namanya serasan real ya. Tapi jelas Pak Ari ini duduknya juga di sini waktu itu. Saya tanya, ini setelah ketemu Pak Teten Mas Duki, ya kemarin kan kita ketemu ya, kan kita sudah buat juga Betul. di Ritz itu. Kemudian sekarang apa lagi nih? Ya. Apa sekarang? Iya, jadi agak maju ini mic-nya. Oh iya. Jadi penderitanya terdengar jelas itu. Ini masih sempat ketawa. Jadi begini, kalau pertemuan kita dengan Pak Teten kemarin, Pak Teten menyebutkan salah satu diantaranya adalah bahwa PKPU itu sebenarnya adalah sesuatu trik yang curang. PKPU sudah Pak Teten Menteri Koperasi. Iya, betul. Menyebutkan bahwa PKPU adalah sebuah siasat yang curang. Siasat yang curang. Mafia PKPU. Mafia PKPU. Jadi mafia itu bukan hanya minyak goreng ya Pak. Jadi maksudnya begini. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya, PKPU. Itu kan yang selalu dimenangkan itu kan adalah pihak yang di perusahaan. Bukan objeknya. Bukan anggotanya. Ya, itu satu. Terus yang kedua, PKPU ini sudah diputuskan bahwa berdamai. Nah, berdamai itu kan karena ada gagal bayar. Ya. Gagal bayar ini adalah dilakukan oleh manajemen yang sudah ada. Ya. Nah, kok masih ditunjuk jadi pengurus pengawas? Oh, ini kan gagal bayar. Iya kan? Iya, gagal bayar. Sehingga utangnya itu perlu ditunda. Ya, pembayarannya. Tapi kok pengurusnya itu masih tetap di situ. Oh, jadi harusnya ganti dong ganti. Pengurusnya. Nah, gimana kok mereka udah gagal bayar kan berarti secara manajerial kan sudah nggak mampu untuk itu. Baik. Tapi begini, ganti pengurus apakah sama dengan mekanismenya ganti pengurus nih? Gimana mekanismenya ganti pengurus? Nah, ganti pengurus itu sebenarnya semuanya berpulang kepada anggota. Karena kekuasaan tertinggi adalah di anggota itu sendiri. Oke. Nah, cuman mekanisme ini karena anggota itu kan terserat di mana-mana. Iya. Umpamanya seperti KSPSB. Itu 180 anggota, 180.000 anggota. Itu kalau bikin rapat segitu besar di mana stadion ya?
stadion nggak Nggak mampu. cukup, nggak mampu. Terus gimana? Alun-alun selatan juga nggak mampu. Kalau utara nggak bisa jelas ya. Nggak bisa. Lagi dulu pasirnya. Nah terus kemana kan gitu. Terus, nah karena ada permasalahan seperti itu, akhirnya ada petunjuk-petunjuk yang dibuat oleh Kemenkom itu tidak bisa atau tidak visible untuk diterapkan dalam pelaksanaan RAT. Oke. Kalau Pak Teten sendiri mengatakan bukan RAT tapi RALB, Rapat anggota luar biasa. Ya, Itu boleh ya? Boleh. Nah, kita yang nggak ketemu itu dari Menkop itu sendiri, mekanismenya di mana Pak? Harusnya Kemenkop ini kan turun tangan, memediasi antara pengurus dengan anggota Untuk pelaksanaan ALB. Kak, baik. Teman-teman sekalian, jadi setelah ketemu dengan Pak Menkop, diusulkan untuk membuat rapat anggota luar biasa. Kan begitu. Berpikir lagi, Mas Waluyo, apa kelemahannya dan keuntungannya rapat anggota luar biasa itu? Ya, bahwa RALB itu adalah suatu kondisi khusus ya, dalam arti memang itu menjadi kebijakan dari persetujuan dari semua anggota bahwa itu harus disepakati bersama terhadap suatu apa ya namanya force major ya, seperti itu. Bahwa di awalnya itu memang Pak Teten meminta untuk masuk ke dalam ranah rapat anggota tahunan, iya itu sehingga kan semua harus terlaporkan. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan terkait dengan RAT itu sendiri bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pengurus pengawas terkait dengan RAT-RAT yang sudah berjalan selama 5, 6 atau 7 tahun ya, itu dalam kenyataannya ternyata mohon maaf kalau saya sampaikan kita kalah, digebuli gitu loh. Digebuli lagi? Iya, digebuli. Maksudnya mekanisme yang ada di dalam situ itu ternyata kalau boleh saya bilang menjebak. Sebentar, agak maju nih, ini agak serius nih. Jadi selama ini KSPSB itu telah 6 tahun ya? Ya. 6 kali melakukan RAT ya? Ya. Dan menurut analisanya Pak Waluyo, itu dia punya bukti-bukti, fakta-fakta bahwa RAT-nya itu menjebak. Iya. Betul, Pak. Betul. Berarti jangan dijebak. Betul. Saya merasa dijebak. Sekarang saya baru dijebak. sadar bahwa ketika terjadi PKPU, maka kemudian saya harus kritis, saya harus mencoba mencari tahu kenapa kok kita bisa seperti ini, termasuk keterkaitan dengan RAT itu sendiri. Oke. Begitu. Baik, sebentar. Mas Anton. Mas Anton kan juga, saya mau nyebutnya korban juga boleh ya? Korban. Boleh. Korban semua Pak. Iya. Saya juga korban, Mas. Korban perasaan. Mas Anton agak maju, mikir di sini. Mas, kalau menurut Mas Anton, itu RAT rencananya RALB, rencana rapat anggota luar biasa. Itu kalau menurut Mas Anton bagian dari penyelesaian apa bukan? Ya, harapan saya itu jadi bagian penyelesaian di mana anggota benar-benar bisa menyuarakan hak suaranya dan bisa memberikan penilaian yang sebenar-benarnya. Jadi bukan selama ini RAT ya, elektronik votingnya itu tidak terbuka dan tidak transparan. Oh, sistemnya pakai elektronik voting. Iya, jadi RAT tertulis yang dilakukan secara elektronik. Secara elektronik. Kalau itu menurut Mas Anton gimana kelemahannya? Kelemahannya begini, jadi sangat banyak Pak. Satu, bahwa itu tidak terbuka, tidak transparan. Transparan. Ya, dalam artian begini, ketika orang melakukan e-voting, electronic voting, itu hasilnya itu tidak langsung orang bisa lihat. Oh gitu. Iya. Jadi kemungkinan besar akan terjadi manipulasi. Gitu. Berarti ini pengalaman nggak sering ditipu gitu ya? Iya, karena baru kami tahu Pak. Kok ya kapok? Kayak saya percaya. Ya wes terus malah gimana? jadi gini, tidak ada transparansi bahwa ketika saya bilang tidak setuju, itu tidak terlihat bahwa saya tidak setuju. Iya. Betul. Berarti sistemnya ya? Iya. Begitu kita melakukan penilaian, kita langsung tahu. Oke. Kita nggak bisa lihat lagi. Iya. Berarti hanya
didelok gitu. Berarti yang jelas akan terjadi menguntungkan di penyelenggaranya ya. Ya, betul. Karena penyelenggaranya pegang servernya. Ya. Dia juga yang membuat sistemnya. Ya. Itu yang berat. Mas Mas juga yang bikin password sama usernya. Oke. Hasilnya juga tidak bisa kita lihat sama Bisa. Oh gitu ya? Nggak bisa. Mas Edi? Ya kalau saya sih selama ini kasus koperasi bermasalah itu belum pernah saya mendengar anggota itu menang. Biasanya ya makanya untuk kasus ini kami akan pengen benar-benar militansi ya untuk mencapai tujuan yaitu uang anggota kembali. Karena itu memang nggak mudah, tetapi menurut lawyers kalau kita bersatu, anggota bersatu, maka itu harapan untuk menang itu ada. Bersatu, maju tak kendal. Iya, Benar? Yang benar. Ya harus militan dong. Iya, iya, militan. Nggak apa-apa. Kata-kata kita militan doang, kita kadang-kadang bertanya ini seorang kan gitu. Benar. Karena begitu. Terus apa lagi Mas? Dan saya melihat kalau saya itu orang biasa ya, tapi soal hukum itu saya lihat dari YouTube itu, saya belajarnya malah dari YouTube dari para ahli itu. Katanya kalau yang namanya PKPU itu bukan untuk operasi. PKPU itu biasanya untuk PT. Oh, perusahaan. Oke. Ada sesuatu yang aneh di sini. Kenapa koperasi di PKPU? Oke. Dan itu yang di belakangnya akan susul menyusul. Pertama, kedua, PKPU itu terjadi itu diizinkan kalau aset itu dengan kewajibannya berimbang. Nah, seperti ini sedangkan kok asetnya itu kita itu belum diberitahu, belum ada transparansi aset. Baik. Nah, saya akan kembali ke RAT saja. Jadi supaya nanti nggak kemana-mana. Ya. Dan tadi sudah emosi Mas. Aku ngikut tiba-tiba dicaplok. Repot ini aku kan. Terus katanya mesti koperasi ku di kolom mulai. Mas, nanti terakhir Pak Ali. Mas Waluyo. Jadi terus gimana dong kalau Pak Teten mengatakan bahwa rapat itu diselesaikan dengan rapat anggota tahunan atau rapat RALB, rapat luar biasa. Tapi kalau itu saja kita masih apa istilahnya apa ya? Apakah itu ada solusi? Apakah ada solusi yang terbaik selain itu gitu loh? Dalam mekanisme ini. Menurut Mas Waluyo, apakah di bawah semuanya nggak usah ikut RAB atau seperti apa? Ya itu yang sampai dengan saat ini kami masih mencari formula. Dalam arti itu kan kalau secara perkoperasian kan memang harus melalui proses RAT dulu, kemudian di situ ada keluhan apa, Baik. kemudian Bisa ada diselesaikan. permasalahan apa, bisa diselesaikan apa tidak, kemudian itu menuju kepada RAT nantinya. Ya, terus gimana? Terus terkait dengan RAT ini kan jujur saja saya tidak setuju dengan apa yang juknis yang mereka berikan kepada kami. Juknis ada juknisnya. Ada. Apa juknisnya apa? Jadi, Yang menuju RAT itu. Jadi kami anggota ini diminta untuk diberi suatu akses tertentu terkait dengan kode akses kami sebagai anggota untuk mengikuti pelaksanaan rapat tahunan secara tertulis itu. Kemudian kalau terkait dengan poin 1, ini adalah juknis. Ya, Coba lihat. Oh, ini juknisnya. Oke, juknisnya untuk pelaksanaan rapat anggota tahunan tertulis secara online. Oke, terus. Ya, jadi kami tidak mempermasalahkan mengenai juknis, tapi terutama terkait ini ya, poin 1, 2, 3, 4, 5 itu oke, itu sudah kita jalani dan itu tidak menjadi permasalahan. Tapi yang terkait menjadi keberatan kami anggota adalah bahwa terkait dengan poin 6 ke bawah. Apa itu? Ya ini Intinya apa intinya adalah materi laporan pertanggungjawaban dari pengurus pengawas itu baru bisa kami download ketika kami buka akun kami itu. Oh. Sehingga saat itu juga di poin ke-7 dan seterusnya kami harus memberikan penilaian terhadap itu, persetujuan terhadap. Pada saat itu juga. Iya. Ini yang menjadi suatu hal yang tidak sesuai dengan Permenkop nomor 16 tahun 2015 khususnya pasal 15 terkait dengan plat tertulis di mana harusnya LPJ-nya diberikan lama supaya kita bisa belajar dulu. Tapi itu begitu buka di download langsung baru itu kita bisa pelajari. kita belajar padahal
tebel banyak itu. Banyak, Banyak. satu laporan itu aja bisa sampai 18 lembar. Kemudian neraca itu juga kadang-kadang 2 lembar. Jadi tidak mungkin dalam waktu 5 sampai 10 menit Nggak nulis bisa, satu. nggak bisa. Itu hal yang mustahil ya. Iya, dan Iya. satu hal lagi yang terkait dengan 5 tahun atau 6 tahun yang sudah kami lalui, bahwa mekanisme yang tidak tertulis dalam juknis ini, tapi ada dalam sistem itu adalah ketika kita membuka halaman. Jadi kan ketika itu ada berbagai halaman. Kita download kan ada banyak kan Ya. PDF. Kata pengantar ini, kemudian download dulu, Iya. kemudian kita juga di halaman selanjutnya kita buka begitu. Ada apakah Anda setuju Iya, dengan iya. sirat ini, setuju tidak setuju, abstain, lain misalnya seperti itu ya. Kita membuat klik-klik di situ. Yang tidak anggota sadari adalah bahwa ketika kita buka, Iya. maka sistemnya ini langsung terkunci. Jadi nggak bisa dibalikin lagi. Nggak bisa. bisa. Jadi kita nggak bisa. Kan kita sudah buka halaman 1, kita Nggak buka bisa. halaman 2, Nggak kita bisa. mau kembali halaman 1 lagi nggak bisa. Bisa Bisa. buka, tapi tidak bisa merevisi. Oh, merevisi. Oh, Iya, begitu. Iya, iya, iya. Nah, kemudian ketika sudah terakhir sampai pada halaman terakhir, itu kita diminta untuk memberikan isian, komentar. Isian, Oh, usul apa? Nah, Itu Ah. sampaikan. Nah, ketika kita sudah klik exit, hmm. selesai sudah. Itu kita sudah dianggap selesai. Dan Ya, dianggap kita sudah ikut. ikut dalam arti Walaupun- dalam memberikan suara. Wah, walaupun kita belum mempelajari dengan benar. baik Iya, benar, betul. sampai- Dan yang jadi permasalahan adalah ketika akun itu kita buka kembali dengan username dan akun yang sama, password yang sama, maka sistem akan memunculkan bahwa akun ini sudah terpakai. Oh, ya kan memang sudah dipakai. Iya, jadi tidak bisa lagi. nggak bisa dibuka. Oke. Nah, ini yang membuat menjadi apa? Semua laporan LPG ini tidak bisa kita pelajari dulu oleh anggota, sehingga apapun hasil dari putusan yang terjadi itu diragukan kebenarannya. Baik, Betul. Kat, sudah. Gitu. Sekarang saya ke Pak Ari nih. Pak Ari, kemudian teman-teman ini akan melakukan langkah apa? Kalau misalnya atau apa tidak rata atau apa sebetulnya Pak Ari yang ingin dilakukan ya teman-teman ini? Ya, jadi kita sebenarnya sudah mau mengikuti RAT yang oleh Pak Teten sebenarnya lebih tepat mengadakan RALB. Rawat biasa. Tapi kita ikuti. Nah, kita ikuti. Maksudnya kita juga masih teposuliro, siapa tahu RAT itu dilangsungkan dengan jujur. Oke. Tapi setelah kita lihat bahwa dia tidak sesuai dengan perundang-undangan atau kaidah perkoperasian, ya kita Menolak ya? tolak dong. Ini rencana kapan? Itu 14. kalau itu Jogja 14 sampai dengan 27 Juni. Juni. Berarti bentar lagi ya? Iya, Tiga hari tapi- lagi ya? Iya. Tapi kita Dan punya kita jatah mendapat- itu tanggal 17. 17 Juni. Jadi, 17 ya, Juni. ini- Nah, Jadi ini yang menjadi rancu. Jadi terkait dengan apa yang dinamakan pemilihan suara secara offline dan kemudian dikumpulkan di regional, kantor cabang regional, itu menjadi satu hal yang kami nggak jelas. Karena apa? Nggak mungkin sekarang regional RRU Jawa Utara itu udah 4.012 anggota. ya. Bagaimana mungkin mau menampung seperti itu misalnya, atau Ya, mau- sistemnya mau ya. wujud perwakilan yang seperti apa, mekanismenya kan juga nggak jelas, belum kita tahu. Oh, teman-teman sekalian, sudah banyak nih masalahnya. Mas Anton, apa yang mau disampaikan? Sistem. Yang pasti begini, ada kelemahan sistem yang bisa dibuat, Maju. ada kelemahan sistem yang bisa dibuat untuk manipulasi data, terutama untuk persetujuan atas LPG. Ya. Satu akun email Hmm. itu bisa untuk mengisi beberapa, kita misalnya ada tempatnya Pak W, saya isikan, tempatnya Pak Aritonang, saya isikan. Bisa, mungkin kan? Bisa. mungkin. Oh gitu ya? Itu sebuah kelemahan. Oh. Karena apa? Seharusnya kan tidak seperti itu. Seharusnya email saya masukkan, kemudian saya akan mendapatkan semacam notifikasi ke email saya, dan saya untuk masuk ke sistem itu harus lewat email saya. Betul. Jadi satu nama, satu email itu satu user account, dan itu hanya bisa satu kali vote. Tapi di KSP tidak. Oh. Jadi yang kemudian dimanfaatkan, dimanipulasi oleh MPS. Oh iya, itu nanti manipulasi suaranya, pendapatnya gitu. Satu itu. Yang kedua,
ketika kita masuk di dalam servernya, dalam websitenya KSB, itu tuh waktu kita bilang setuju atau tidak setuju, tabulasi atas voting itu tidak langsung keluar. Oh gitu. Iya. Jadi kan bisa saja toh. Oh, Anda bilang setuju, di sini ternyata tidak setuju gitu. Bisa kan dalam dimanipulasi gitu ya. Betul, karena secara sistem informatika program itu bisa dibuat. Oke, sudah cukup. Nanti terlalu banyak. Baiklah. Saya malah pengennya nggak usah selesai nih. Tapi harapan saya tercapai nggak ya? Semoga tercapai, karena itu tanggung Saya jawab. nggak tanya lagi Mas Edi karena siap-siap catatannya terbuat. Baik, teman-teman tim Dockers, itu tadi kita berbincang lanjutan. Jadi ada benang merahnya dari teman-teman nasabah KSPSB soal koperasinya KSPSB. Dan ini topiknya tentang RAT. Begitu ya, nanti kita lanjut pada pembicaraan topik selanjutnya. Mudah-mudahan wajahnya semakin hari, besoknya ketemu lagi, semakin kurus ya. Nggak ada kurus gitu ya. Semakin kurus. Jadi semakin karena bebannya sama Mas Edi juga, tapi ya nggak apa-apa lah. saya cuma mau mengkans saja. Kira berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Gitu. Kapok nggak ya? Gitu. Baik, sampai ketemu lagi. Salam Tim Dockers. Ya.